Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mendapatkan tabel seperti ini ya. Jadi ada kelas, ada frekuensi, ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi dua. Ada frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, dan ada frekuensi kumulatif lebih dari lebih dari apa? Lebih dari eh, tepi bawah. Saya cari dulu mouse-nya, mana mouse? Oh, ini dia mouse ya. Oke. Nah, ini dia mouse. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan bagaimanakah selanjutnya cara membuat grafik ya. Grafik yang akan diperkenalkan di sini berupa histogram. Jadi histogram itu seperti ya namanya diagram batang gitu ya. Nah, diagram batangnya seperti apa? Jadi diagram batangnya seperti berikut ini. Yang kita akan gambarkan di dalam diagram batang itu adalah kelas bersama frekuensinya terlebih dahulu ya. Kelas dan frekuensi. Di sini judulnya histogram dan OGIF ya. Apa itu OGIF? Nanti kita lihat histogram dulu ya. Nah, ini adalah histogram. Belum saya kasih judul. Histogram. Oke, ini histogram. Nah, bagaimanakah cara menggambarkan histogram? Jadi di sini saya tuliskan frekuensi ya. Di sini frekuensinya. Frekuensi, tetapi ini bukan frekuensi yang ada di tabel. Ini hanya skala saja ya. Skala frekuensi saya tuliskan di sini frekuensi ya, tulisannya bagus sekali. Frekuensi, dan di sini adalah apa tadi namanya? Di sini datanya ya, kelas-kelasnya lah ya. Oke. Nah, di sini saya mempergunakan tepi bawahnya. Kalau kalian masih ingat, tadi datanya adalah 119 ya. 119 ini adalah batas bawah. Batas bawahnya 119. Nah, maka tepi bawahnya adalah 118,5 gitu. Kemudian batas atasnya batas atasnya kan tadi 127 ya. Ini adalah batas atas. Nah, maka tepi atasnya adalah 127,5. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, 127,5 ini bukan hanya sebagai tepi atas kelas pertama, tapi dia juga merupakan tepi bawah kelas kedua. Gitu ya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelima, keenam, ketujuh. Gitu ya. Jadi dia tepi atas kelas bawah kelas 1, dia sama juga dengan tepi bawah kelas 2. Jadi ada di sini, ada di titik-titik ini gitu ya. Oke, ada di titik-titik ini. Nah, saya tuliskan semuanya gitu ya. Nah, sampai 181,5. Nah, kemudian karena di sini kan datanya tidak tetap ya. Di sini kan tidak dituliskan ada angka berapa saja. Makanya kita perlu yang namanya nilai tengah. Nilai tengah itu tengah-tengah di sini nilainya berapa, gitu ya. Tadi kita sudah tuliskan bahwa di tengah-tengah di sini ini nilainya adalah 123 ya. Kemudian di tengah sini 132. Kemudian ada 141. Kemudian 150. Kemudian 159.
kemudian 168, kemudian 177. Nah, ini panjang pitanya tergantung daripada frekuensi. Tadi kan yang pertama frekuensinya 3. Di sini 3 ya. Kemudian yang berikutnya 6 ya. Ini 6 frekuensinya. Kemudian yang di sebelah sini frekuensinya 10 pas ya. Kemudian setelah itu frekuensinya 11. Kemudian 5. Ini 5. Kemudian 3 lagi. Kemudian terakhir 2. Ya, sebetulnya nggak pakai garis-garis nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, sesuai keperluan saja. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Nah, kalau misalnya si titik-titiknya kita bikin apa namanya? Kita bikin garis, diagram garis ya. Jadi sini kan nilai tengah. Saya ganti warna. Nah, di sini kan ada titik tengahnya. Nah, gitu ya. Ini titik tengahnya nih. Nah, titik tengahnya jadi di sini. Ini titik tengahnya jadi di sini. Titik tengahnya ada di sini, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau saya hubungkan dengan garis, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, maka yang merah ini namanya poligon. Yang merah ini namanya poligon. Kayak merek sepeda ya. Ini namanya poligon ya. Nah, kalau yang hitam, kalau si apa namanya kotak-kotak ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kotak-kotak ininya disebutnya histogram. Nah, ini namanya histogram. Yang ini namanya poligon gitu ya. Jadi poligon itu diagram garis ya, poligon. Nah, biasanya ini poligonnya juga dilanjutkan ke angka 0 ya. Di sini ini kan 123. Ini entah angka berapa, tidak ada. Misalnya di sini 117 kan tidak ada ya, 0. Atau nilai tengah antara, udahlah pokoknya ini gini aja ya, begini saja. Nah, sudah selesai nih. Kemudian di atas 121 juga kan 0 juga. Nah, gitu. Ini namanya poligon. Gitu ya. Paham tuh? Nah, jadi kalau disuruh bikin poligon, seperti itu. Dan kalau poligon itu dia garisnya garis lurus ya. Ini garis lurus. Jadi tidak perlu disemut. Gitu ya, tidak semut. Poligon itu tidak semut ya. Nah, kalau yang semut namanya kurva. Gitu ya. Kalau kurva itu melengkung gitu ya. Itu namanya kurva. Oke, di judulnya di sini ada histogram dan OGIF. Sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat OGIF ya. Oke.